Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Aji Santoso dalam podcast Kaidah, kajian ilmu Darul Hidayah. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu pengurus di Pondok Pesantren Darul Hidayah ini, yaitu Bapak Agus Jamaluddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Kabar alhamdulillah saat ini masih diberikan kesehatan Allah. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum ke obrolan, saya ingin tahu dulu profil Bapak seperti apa, lahir, tempat tinggal, dan pendidikan. Profil ya biasa saja, tidak ada yang dibanggakan. Kalau saya lahir di Bandung tanggal 29 Agustus tahun 1962. Oh, 92. Asli Bandung berarti Pak? Kalau saya The Jack dan The Bobotoh. Ya, karena ayah saya dari Condet Betawi, kalau ibu Bandung. Jadi The Jack dan Bobotoh digabung gitu. Jadi campuran ya Pak? Ya, campur aduk lah. Campur aduk. Nah untuk pendidikan terakhirnya Pak? Paling saya kuliah di Unisda, Oh, Unisda. Universitas Darul Hidayah. Kuliah subuh ya. Kuliah subuh. Kuliah subuh lah. UGM ya Pak? Iya. Universitas Gigirin Masjid. Ya, Oh, jadi lama di Darul ya Pak dulu? sekitar tahun 84 mulai mondok 85 sampai saat ini masih diberikan kesempatan Allah sehingga masih aktif sesuai kemampuan lah. Alhamdulillah, jadi dari tahun 8485 sampai sekarang masih aktif ya Pak. Ini Pak kan sekarang masih momennya momen Maulid Nabi ini. Nah, menurut pandangan Bapak, apa itu Maulid Nabi? Kalau kita lihat Maulid Nabi itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Ya, seperti es krim. Ya. Es krim kan enak, gitu. Tapi ada yang juga tidak enak. Ya. Ada juga yang alergi ya Pak. Alergi sama es krim gitu. Nah, ini sama mulut juga. Seperti saat ini kita sedang ribut-ributnya tanggal 19 kemarin 19 Oktober adalah bulan mulut ya. Ya. Pas bertepatan 12 bulan awal, tetapi digeser. Jadi liburnya hari Rabu, itu mah bukan apa yang ingin kita bahas gitu ya. Ya. Tapi yang penting apa inti sehari dari tanggal 12 bulan awal atau 19 Oktober kemarin itu. Yaitu mulut tentang penghayatan ataupun kecintaan kita pada Nabi gitu. Ya. Kemudian kenapa kita umat Islam pada saat itu dan sampai saat ini masih mengagung-agungkan Rasul, karena itu ada perintah Allah kan. Dan Allah pun menjelaskan di dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah kan dalam surat Al-Ahzab itu. Dan kata Rasul juga kalau kita tidak mencintai Rasul, kita belum sempurna keimanannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu min waladihi wa waladihi wa nasi ajmain. Itu kata. Jadi belum sempurna seorang muslim kalau tidak diri aku ini dicintai daripada anak, orang tua dan manusia. Jika hanya mencintai ke dunia belum sempurna, maka saya ingin mencoba supaya lebih sempurna keimanan kita, ya kita harus lebih mencintai Rasul. Ya. Itu salah satu cara mencintai Rasulnya seperti apa Pak? Ini banyak sekali kan. Seperti contoh dari zaman dulu sampai saat ini ada istilah tablik akbar, pengajian umum, ada juga yang bacaan berjanji, ada baca sholawat, ya, ataupun menyayangi anak-anak yatim, atau kita biasanya seperti dilakukannya hitanan massal, pawai obor, tapi dengan niat untuk menghidupkan Islam, sehingga cocok apa yang dikatakan Sayyidina Umar ibn Khattab, qalan Umar ibn Khattab, man adoma waldan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Jadi barang siapa yang mengagung-agungkan, membesarkan, memperingati, menyenangi dan mengenang tentang sejarah Rasul, maka sama dengan menghidupkan agama Islam. Berarti bagus sekali ya Pak untuk memperingati Maulid Nabi ini dengan acara-acara peringatan Hari Besar Islam seperti berjanji seperti itu. Ya itulah, dan juga kalau kita lihat di berjanji itu di sana tentang sejarah Nabi, mulai ketika dikandung oleh ibunya dan bagaimana Nabi lahir itu dijelaskan. Hanya mungkin ada sebagian orang yang tidak menyenangi. Ya tadi ada yang suka dan tidak suka. Ya, itulah nanti kembali kepada individu masing-masing. Ya.
Nah, untuk bulan Maulud ini Pak, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil yang menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita pada saat ini. Kita kebanyakan zaman sekarang itu kalau kita merinti Maulid Nabi, biasanya itu orang ini memang sudah kuno, udah kolot, ortodok. Padahal di dalam di Rasul itu sesuai dengan cocok di zaman apapun itu akan cocok. Apalagi zaman sekarang kan orang itu lebih senang kepada keduniawian, bahkan senang itu mencontoh orang-orang yang bukan non-muslim. Padahal dalam kata Allah sendiri sudah jelas fi rasuli uswah, di dalam di Rasul uswah. Tetapi zaman sekarang orang itu mengikuti gaya-gaya kebaratan, sehingga kata Nabi mantasabahum fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai mencontoh orang-orang yang bukan muslim, maka dia akan termasuk mendalik ya. Berarti pertama kita harus mencintai Rasul ya Pak, sebagai penyempurna agama kita, dan kita juga harus meniru tingkah laku Rasul. Karena meniru tingkah laku Rasul itu bukan hanya tingkah laku Rasul, segala aktivitas, segala perbuatan, perkataan, terkadang diam Rasul itu adalah menjadi satu hadis pegangan bagi kita. Ya. Jadi kita harus selalu mencontoh Rasul ya Pak. Ya, kita berusaha apa yang kita ketahui ya kita contoh, mudah-mudahan nanti kita pun termasuk umat Rasulullah SAW. Nah, untuk ini Pak, Maulud sejarah singkatnya bisa diceritakan? Sejarah singkat kalau kita baca dalam surat Wadduha ya, tapi ini maaf ya, dulu pernah ya disampaikan bahwasanya kalau kita mencintai Rasul, kita memperingati Maulid Nabi dan sebagainya, ada salah seorang dai ya yang begitu hebat, disukai oleh kalangan muda, tetapi ketika dia menyampaikan, sayang itu mungkin apakah sudah diarahkan oleh pendukung-pendukungnya, bahwasanya kalau kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi, itu sama dengan memperingati kesesatan Nabi. Dia hanya berdasarkan surat Wadduha, yaitu dalam dikatakan wa wajadaka dolan fahada. Dia tidak menyadari di sana itu sebelumnya itu Allah menceritakan kepada diri Nabi, yaitu dalam surat sebelumnya ya, itu alam yatika ya, yatimam fa'awa. Di sana dijelaskan, wahai Nabi, apakah engkau tidak menyadari alam yatika, apakah engkau tidak sadar bahwa engkau waktu itu yatiman, anak yatim. Jadi di sana itu di dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika itu Nabi sebelum lahir, ketika masih dalam kandungan ibu, ayahnya meninggal, maka yaitu pada usia 6 bulan, maka Nabi dikatakan yatim, engkau dalam keadaan yatim. Begitu Nabi sudah lahir usia 6 tahun pun ditinggalkan oleh ibunya. Di sana kan kata Allah, walaupun engkau anak yatim, waktu itu pa'awa ya, maka kami bimbing, kami lindungi ya, kami jaga ya. Bagaimana Allah cara menjaga Nabi itu dengan kakeknya tadi. Nah, hanya ketika usia 6 tahun sampai 8 tahun, karena waktu itu Nabi ketika usia 6 tahun 8 tahun itu kan dibimbing atau dilindungi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pernah Nabi terjadi dalam ayat yang selanjutnya itu wa wajadaka dolang fahada, bahwa Nabi itu engkau telah ditemukan dalam keadaan dolang, sesat. Sesat di sini bukan menyembah kepada berhala. Yang zaman sekarang itu ada aliran sesat. Nabi itu anak kecil ya. Seorang anak kecil, dia tersesat lepas dari pengawasan, lepas dari bimbingan kakeknya. Ya, jadi di sana kalau kita hanya melihat terjemahan, kita tanpa ada penjelasan kita akan ngawur. Itu seperti yang tadi katakan Ustadz yang dulu viral sehingga dicekal oleh MUI, bahwasanya kalau kita melihat Nabi bahwa jadak keadaan pada itu, lihat Nabi itu orang yang sesat, namun dalil. Padahal ketika ditanyakan apa mana dari wajah kadolang pahada, dan Nabi menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan, dolal tu aku telah tersesat, maksudnya lepas dari pengawasan, anjadi dari kakekku. Jadi ketika main mungkin ya seperti kita waktu kecil main kemana saja lupa jalan. Maka karena Nabi, aku telah tersesat, aku lepas dari bimbingan anjadi dari kakekku. Maka
yaitu dari Abdul Muthalib. Wa ana sobiun, untuk kata Nabi aku waktu itu masih kecil. Bukan sesat yang dikatakan oleh penceramah tadi bahwa Nabi itu orang yang sesat. Padahal kata Nabi, ana sobiun, saya seorang bayi doiun yang lepas dari bimbingan, sehingga kada ju'i, hampir saja, karena dari pagi sampai sore Nabi merasa lapar, yang telah ini aku akan mati karena kelaparan itu, sehingga pahadiani Allah, maka Allah memberikan hidayah. Jadi saya itu bukan Nabi sesat menyembah yang lain itu. Jadi wajar akan itu bukan sesat menyembah selain Allah, tapi lepas dari bimbingan karena masih kecil. Jadi sesat di sini itu bukan sesat syirik menyembah selain Allah. Bukan, gitu. Tapi kalau bahasa kita mah nyasar. Iya, tersasar jadi tidak hafal pulang. Jadi orang yang menjelaskan itu dia tidak tahu, tidak belajar. Nanti harita kan ngarambak umat Islam teh sina diajar deui nya. Ya. Jadi bukan salah tafsirnya, tapi dia menafsirkan seenaknya. Ya, karena kata Nabi, man tapasaro biroyihi payatabawakan minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan seenak perutnya, pakai logika saja, tunggu. Maka siap-siaplah neraka tempat tinggal dari. Maka ya itulah santai kesempatan untuk terus belajar. Jadi dulu waktu saya masih kecil belajar Al-Qur'an itu jajiju aiu itu ada makna. Seperti kalau kita mengatakan jannatun, jinnatun huruf sama, hanya beda jajiju itu artinya pun beda. Jannatun kebun, jinnatun bangsa jin, kalau jannatun perisai benteng. Makanya belajar yang benar. Maka kesempatan ini mumpung masih ada yang mengajar. Berarti kita jangan seenaknya dalam menafsirkan ayat apa? Iya, gitu. Harus ada asbabun nuzul dan sebagainya. Sehingga dulu pernah dicekal ya, ini ya sebagai pelajaran juga bagi kita untuk terus mempelajari sampai betul-betul memahami. Ya. Sebelum ditutup nih Pak, ada closing statement nggak Pak? Kata-kata ya paling untuk ya rekan-rekan yang sekarang masih muda-muda, sok belajar terus ya. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu ya. Ilmu itu karena segala sesuatu akan berhasil kalau dengan ilmu. Kan ketika Nabi Sulaiman ditawari mau pilih mana, ilmu, harta, tahta ya, atau ilmu, maka Nabi Pak Akhor bil ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka semua kedudukan kehaluan itu datang karena dengan ilmu. Ya, mungkin itu ya Pak closing statement-nya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu dan telah memaparkan ilmunya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk Bapak ya sebagai ya, mungkin pemirsa sekalian, itu pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.